Pemirsa, air banjir Aceh Tamiang mendadak menjadi sorotan publik setelah muncul dugaan adanya solar di permukaan banjir. Fenomena tak biasa ini viral di media sosial dan memunculkan pertanyaan besar, dari mana asal solar tersebut? Di tengah kepungan banjir yang merendam wilayah Aceh Tamiang, sebuah fenomena tiba-tiba viral dan mencuri perhatian. Bukan air keruh kecoklatan, warga justru mendapati kandungan minyak yang mengapung di atas permukaan air. Dengan menggunakan peralatan sederhana, warga mencoba memisahkan cairan yang mereka yakini sebagai bahan bakar jenis solar. Meski mengundang rasa penasaran warganet, asal-usul minyak yang diduga solar tersebut masih menjadi misteri. Sebelumnya puluhan warga desa Suradu, Kabupaten Aceh Barat juga dikemparkan dengan ditemukannya butiran yang diduga emas di halaman rumah salah satu warga. Fenomena ini memicu warga lainnya datang ke lokasi untuk berburu emas dengan mendulang pasir dan air secara manual. Salah satu warga bahkan menunjukkan butiran kecil berwarna kuning berkilau dari telapak tangan yang diyakini sebagai butiran emas. Tim Liputan iNews melaporkan. Pasca banjir bandang dan longsor, aliran listrik masih padam di sejumlah wilayah di Kabupaten Gayo Luwus, Aceh. Saat malam tiba, gelap menyelimuti jalan utama hingga permukiman warga. Saat matahari terbenam, gelap total menyelimuti kawasan Gayo Luwus, Aceh. Jalan utama yang biasanya terang terlihat lenggang dan gelap. Kondisi ini memaksa warga bertahan dengan penerangan seadanya. Sebagian memanfaatkan baterai sepeda motor sebagai sumber listrik. Sebagian lainnya menyalakan lampu minyak. Banjir bandang dan longsor telah merusak jaringan listrik di 7 kecamatan. Sementara 4 kecamatan lainnya hanya bisa menikmati aliran listrik secara bergilir dengan durasi terbatas setiap hari. Padamnya listrik ini berdampak pada aktivitas rumah tangga, pelayanan publik, fasilitas kesehatan, hingga jaringan komunikasi. Warga berharap aliran listrik segera pulih sepenuhnya agar kehidupan pasca bencana bisa kembali normal. Di Kabupaten Gayo Luwus, Aceh, Dosaino Arika iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Memperingati Hari Ibu, puluhan emak-emak di Depok membentangkan batik tulis sepanjang 27 meter. Kegiatan ini juga sebagai bentuk promosi batik dan kebaya kebanggaan tanah air. Meski di usia yang tak muda lagi, puluhan emak-emak dari komunitas kebaya Depok ini berjalan sambil membentangkan batik tulis bergambar Presiden Indonesia. Mulai dari Presiden pertama Soekarno hingga Presiden Prabowo Subianto. Kegiatan bertajuk Bentang Batik Spektakuler ini digelar untuk memperingati Hari Ibu yang jatuh pada 22 Desember 2025. Selain itu untuk mempromosikan budaya kebaya dan batik Indonesia. Cinta Kebaya Depok, kita mengusung batik bentang batik spektakuler hasil karya anak bangsa dari Mas Bayu, yaitu Sembung Batik dari Kulon Progo. Bentang batik spektakuler ini dirancang oleh anak bangsa dan dikerjakan secara kolaboratif oleh 18 pembatik lokal dari Kulon Progo dengan panjang 27 meter dengan kain batik tulis kualitas tinggi. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky, iNews melaporkan. Di Hari Ibu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa bersama istri Ida Yulidina mengucapkan selamat Hari Ibu. Tak lupa Menteri Keuangan Purbaya melipkan pesan agar para ibu tak khawatir lantaran ekonomi Indonesia akan membaik. Untuk ibu-ibu di seluruh Indonesia, selamat Hari Ibu. Semoga ibu-ibu di seluruh Indonesia kuat, sabar dalam menjalankan tugas sehari-hari dan memberi kontribusi yang maksimum bagi Indonesia. Ibu-ibu nggak usah takut, ke depan ekonomi akan membaik terus. Semangat!
Kecelakaan beruntun melibatkan 6 kendaraan terjadi di jalur Pantura, tepatnya di sebelah timur traffic light Blandong, Comal, Kabupaten Pemalang, Minggu siang. Akibatnya 3 orang terluka, kemacetan panjang sempat terjadi di lokasi. Kecelakaan beruntun melibatkan 6 kendaraan terjadi di jalur Pantura, tepatnya di sebelah timur traffic light Blandong, Comal, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, Minggu siang. 2 mobil penumpang mengalami kerusakan cukup parah, terutama di bagian depan. Sementara 3 korban luka dirawat di Rumah Sakit Siaga Medika Pemalang. Kecelakaan ini menyebabkan arus lalu lintas di jalur Pantura Pemalang mengalami kemacetan panjang. Polisi memberlakukan sistem kontraflow untuk mengurai kepadatan. Indonesia bagian Barat telah terjadi kecelakaan beruntun yang melibatkan 6 kendaraan bermotor, diantaranya 4 truk dan 2 mobil penumpang. Kecelakaan terjadi di ruas Jalan Pantura, di traffic light Comal Blandong, dan untuk korban 3 orang sementara masih dirawat di Rumah Sakit Siaga Medika Pemalang. Hingga saat ini polisi masih menyelidiki penyebab kecelakaan. Dari Pemalang, Jawa Tengah, Suryono Soekarno Anyus melaporkan. Pemirsa, seorang prajurit TNI ditemukan tewas di Teluk Bintuni, Papua Barat. Korban diduga meninggal dunia akibat penganiayaan. Duka menyelimuti keluarga Prada Cek Yakonia Soor, prajurit TNI yang bertugas di Brigade Infanteri 26, Guarana, Piarawaimo, Teluk Bintuni, Papua Barat. Prada Jack dilaporkan meninggal dunia pada Sabtu lalu dengan sejumlah luka memar dan cedera serius di sejumlah bagian tubuh. Diduga korban tewas akibat penganiayaan yang dialami oleh korban. Bapak tak puas, kau pun meninggalin Bapak tak puas. Kenapa sampai kau meninggal? Anak yang bongsu. Dari berapa bersaudara, Bapak? Laki-laki 3, perempuan 3. Berarti 6 ya, 6 saudara. Yang paling bongsu sekali. Pihak keluarga mendesak TNI melakukan penyelidikan secara transparan dan pelaku penganiayaan dihukum berat. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Chandri Suripati, Anyus melaporkan. Polda Jawa Tengah resmi menetapkan AKBP Basuki sebagai tersangka kasus kematian dosen Untak Dwinanda Lincia Levi. AKBP Basuki terbukti melakukan kelalaian yang berujung pada meninggalnya korban. Basuki, komentarnya Pak. Ini Pak, Basuki gimana Pak? Direktorat Kriminal Umum Polda Jateng menetapkan AKBP Basuki sebagai tersangka dalam kasus kematian dosen Universitas 17 Agustus Dwinanda Lincia Levi. Penetapan tersangka dilakukan oleh penyidik Direktorat Kriminal Umum mengacu adanya unsur kelalaian yang dilakukan AKBP Basuki pada kematian korban di kamar hotel pada bulan November lalu. AKBP Basuki yang kini resmi dipecat atau dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat dari kepolisian akan kembali dilakukan pemeriksaan oleh Direktorat Kriminal Umum Polda Jateng sebelum adanya putusan banding dari Mabes Polri. 359 ya. Kemudian ditambah dengan pasal berapa ya? 306 ya, 306 dan 306 untuk 304 ya, kemudian pasal 359 tidak melakukan pertolongan kepada orang yang sedang membutuhkan pertolongan kesehatan, mengabaikan. Selain dijatuhi sanksi PTDH, AKBP Basuki dijerat dengan pasal 359 KUHP tentang kelalaian dan pasal 306 KUHP tentang penelantaran terhadap orang yang dalam penguasaan dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara.